Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki alam kubur merupakan fase pertama setelah seseorang mengalami kematian. Sebuah alam baru yang disebut alam barzah dan dianggap paling menakutkan. Saat pertama kali kita terbangun atau sadar bahwa kita telah mati, seseorang yang sudah mati tidak akan percaya bahwa dirinya sudah meninggal. Alam fana dan alam kubur serasa bermimpi ketika di alam kubur digambarkan jika seseorang yang baru 1 hari meninggal seperti mengalami mimpi jika dia belum mati, tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzah. Disebutkan ketika seseorang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka pertama yang akan datang adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kedatangan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur ini digambarkan dengan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidupnya. Tetapi akan nampak bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah. Tetapi akan nampak tampan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah. Ketika pertama kali dihadapkan dengan manusia di alam kubur, maka ada pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Adapun 6 pertanyaan di alam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya. Apakah ia ada di tempat bersama para nabi, ulama dan umara di surga, atau justru memasuki neraka dan dihisab terlebih dahulu? Pertanyaannya itu yang akan dihisab terlebih dahulu. Pertanyaan itu ialah yang pertama, Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan yang keenam adalah Ma ihwanuka, siapa saudaramu? Benarlah demikian kehidupan alam barzah atau alam kubur. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, serta siksa-siksanya yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, tetapi akan mendapatkan pahala dan ketenangan bagi umat yang beramal soleh. Dan berikut adalah hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis panjang Al-Bara' bin Azib ialah, ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Albani. Ini diceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Auzora. Sesampainya di perkuburan liang lahat masih digali, maka Rasulullah SAW pun duduk ataupun menanti, dan kami juga duduk di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Memohonlah perlindungan kepada Allah memberi azab kubur."
Beliau ulang perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seseorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat ataupun sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah, secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan sekejap mata diserahkan kepada malaikat yang berwajah cerah tadi. Lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wangi-wangian. Darinya pula hingga terciumlah bau harum seharum wangi-wangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, nyawa siapakah yang amat mulia itu? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan, jawab para malaikat yang mengawalnya, dengan menyebutkan nama yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit, mereka meminta izin untuk memasuki, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkan menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, tulislah nama hambaku ini dalam kitab Ilyin, lalu kembalikan ia ke jasadnya di bumi. Ketika dirinya aku ciptakan, maka para manusia dan kepadanyalah aku akan kembali, serta darinyalah mereka akan kubangkitkan. Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka 2 bertanya, siapakah Robmu? Robku adalah Allah, jawabnya. Mereka kedua kembali bertanya, apakah agamamu? Agamaku Islam, sahutnya. Mereka berdua bertanya kembali, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabnya. Dari mana engkau tahu? Tanya mereka berdua. Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru jawaban hambaku. Benar, maka tempatkanlah surga baginya. Berilah ia pakaian, lalu bukakanlah pintu ke arahnya. Maka berhembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya. Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum. Seraya ia berkata, bergembiralah, inilah hari. Mukmin itu tadinya bertanya, siapa engkau? Wajahmu menandakan kebaikan. Aku adalah amal solehmu, jawabnya. Si mukmin pun tadi bertanya, wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku. Adapun orang kafir, di saat ia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan dunia, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itulah malaikat pencabut nyawa dan duduk di antara kepalanya seraya berkata, wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka nyawa orang kafir itu berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana orang yang menarik besi berduri yang menempel di kapas.
Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap telah diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya untuk bisa memasuki lubang jarum sedikit pun." Al-Quran Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijjin di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Ta'ala, "Barang siapa mempersekutukan dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 33. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya hingga datanglah dua orang malaikat yang menundukkannya seraya bertanya, "Siapakah Robmu?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Aku tidak tahu," sahutnya. Mereka berdua kembali bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Saat itu terdengar seruan langit, "Hambaku telah berdusta. Hampirilah neraka baginya dan bukalah pintu ke arahnya." Maka panas dan bau busuk neraka pun tertiup ke dalam kuburnya. Lalu kuburnya dipres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya. Tiba-tiba datanglah seseorang yang bermuka amat buruk memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk, seraya berkata, "Aku membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu, orang kafir." Orang kafir itu seraya bertanya, "Siapa engkau?" Wajahmu mendegakkan kesialan. "Aku adalah dosa-dosamu," jawabnya. "Wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat," suruh orang kafir tadi. Dan hadis panjang ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan oleh Albani dalam kitab Al-Kamul Janais. Dan itulah gambaran bagaimana seseorang yang sudah berada di alam kubur, semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidupnya. Tentunya hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lantas bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian? Maka perbanyaklah amal ibadah, bahkan agar terbebas dari siksa alam kubur dan bisa menjawab 6 pertanyaan itu, selain menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka kita harus tetap memanjatkan doa, dan ini adalah doa agar terlepas dari siksa kubur yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid jaddali. Yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
Hadis riwayat Abu Anas dan Abu Hurairah. Inilah sedikit gambaran alam kubur dan 6 pertanyaan di alam kubur yang menentukan seseorang muslim bebas dari siksa menuju akhirat. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.